Saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Kami masih memantau kondisi banjir yang melanda kawasan Jabodetabek. Di sebelah kiri layar Anda adalah kondisi terkini proses evakuasi warga di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Dan di sebelah kanan Anda adalah proses evakuasi di titik lainnya di Bekasi, Jawa Barat, yakni di kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Proses evakuasi di kedua tempat ini masih berlangsung dan kabarnya di kawasan Jati Asih adalah titik yang cukup parah dengan ketinggian 2 hingga 3 meter genangan banjirnya. Kami masih menantikan informasi terbaru dari jurnalis Kompas TV yang akan melaporkan dari sana. Kita akan langsung menuju Jati Asih, Bekasi. Ada jurnalis Kompas TV Edwin Zan yang akan melaporkan kondisi terkini dari sana. Selamat sore, Edwin. Selamat sore, Edwin. Selamat sore, Isan. Baik, Edwin. Dan saudara. Edwin, kami ingin mengkonfirmasi dulu, ada kabar yang menyebutkan satu korban hilang yang terseret arus di Jati Asih. Ini kami ingin konfirmasi, apakah benar ada satu korban hilang? Baik, Isan dan juga saudara, sebelumnya tentunya dari tempat kami melaporkan sekarang, yakni di Jalan Villa Nusa Indah Raya 1 di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih sendiri, Isan dan saudara, memang untuk informasi terkait dengan hilangnya satu orang yang terbawa arus dari banjir di Kota Bekasi ini sendiri masih harus kami pastikan kembali. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita lihat dari petugas dari BNPB maupun Basarnas yang ada di lokasi pun di sini kalau kami lihat sudah banyak bantuan juga dari satuan gabungan pengamanan seperti itu ya, yang terdiri dari kepolisian, BPBD maupun dari TNI Angkatan Darat sendiri, dari Kodim Koramil terdekat, itu belum menyatakan dan belum mengkonfirmasi informasi tersebut. Namun kalau yang kita bisa lihat bersama di sini dari visual yang tampak yang ditunjukkan oleh juru kamera Adini Adisa, Isan dan saudara, bahwa memang betul untuk arus dari banjir masih terus terlihat deras seperti itu, terutama di bagian kali. Jika kita lihat di sini jembatan yang menghubungkan dari Villa Nusa Indah menuju ke Pondok Gede Permai di sini menjadi akses utama dari para warga untuk melewati dan melintas. Ini memang banjirnya bahkan mencapai hingga 2 meter. Dari pandangan mata kami, dan kami belum bisa masuk ke dalam karena memang situasinya belum kondusif dan aman untuk kami lihat lebih lanjut masuk ke dalam perumahan Villa Nusa Indah. Memang kalau dari pandangan itu sudah mencapai 2 meter dan sampai sekarang evakuasi yang dilakukan masih terus bergulir, bukan hanya dilakukan oleh satuan BPBD dari Kota Bekasi sendiri, namun juga tadi kami melihat beberapa ada mobil bantuan dari luar Kota Bekasi, diantaranya ada dari Jakarta, dan juga tadi kami sempat berbicara dengan beberapa masyarakat di sini, beberapa diantaranya bahkan secara swadaya bagi kantor atau maupun bagi tempat pekerjaan mereka yang kira-kira memiliki alat bantuan, alat perlindungan APD seperti itu yang bisa dikerahkan dan diberikan bantuannya untuk mengevakuasi korban, itu masih dilakukan. Tadi pun dari kami sempat berbincang dan juga melihat apa yang terjadi di lokasi, banyak sekali warga yang ingin terus masuk ke dalam villa karena memang dari Villa Nusa Indah ini sendiri dinyatakan masih banyak orang-orang yang belum terevakuasi sampai sekarang. Di antaranya terdapat lansia, anak-anak, dan bahkan juga beberapa dewasa muda lainnya. Nah, untuk angka sendiri kami masih terus memastikan karena sampai sekarang untuk pihak dari Basarnas, tim gabungan Basarnas yang bisa kami gali informasinya masih terus melakukan evakuasi. Dan jika dilihat dari peta yang kami tadi dari perjalanan kami menuju ke sini, ketika kami ingin bahkan menyusuri jalan untuk berada ke pos
pantauan dan pos laporan warga untuk menyatakan ada korban hilang atau ada korban yang tertinggal di rumah masing-masing, itu membutuhkan waktu lebih dari 1 jam menempuh dengan mobil. Berbeda jika dengan motor, waktunya harusnya lebih singkat, namun itulah juga yang menjadi kendala di sini, Ihsan dan saudara, bahwa adanya kendala akses yang begitu berarti, karena memang akses yang dapat dilihat di layar kaca Anda, saudara, memang akses utama dari warga di Villa Nusa Indah untuk memobilisasi, bergerak, dan keluar masuk dari perumahan Villa Nusa Indah ini sendiri. Nah, dari tadi yang sudah kami pantau juga pukul siang hari jam 2 siang berada di sini, cuaca yang terjadi yang memang berlangsung di Villa Nusa Indah ini sendiri di Kota Bekasi sudah mendung dan bolak-balik ada gerimis, lalu hujan deras, lalu kembali berhenti dan begitu seterusnya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kedua, bukan hanya akses yang terputus, lalu juga bantuan yang mungkin belum dikerahkan sepenuhnya karena memang masih menunggu koordinasi antara wilayah dan antara instansi, namun juga cuaca gerimis, hujan ini yang terus menambah debit air seperti itu. Sekiranya kalau kita dilihat dari pandangan mata saya sekarang yang mungkin tidak tertangkap langsung oleh kamera karena memang jangkauannya tidak dapat memperlihatkan bahwa arus dari kali Sungai Cikeas yang memang mengaliri jembatan akses utama ini memang masih terus begitu deras, dan ini memang berdasarkan keterangan warga juga yang memang menyatakan sejak kemarin setelah sholat tarawih kurang lebih pukul 7 malam memang warga sudah merasakan hujan deras hingga pagi, dan puncaknya bahkan tadi pukul 11 malam itu sudah ada banjir dengan ketinggian 50 cm, namun karena ada kiriman yang dinyatakan melalui Sungai Cikeas ini dan dengan tanggul di Kota Bekasi yang memang dari kesaksian warga itu sempat bocor, sempat keluar, jadi waktu debit airnya juga tidak dapat tertahan oleh tanggul. Nah, selain itu, Ihsan dan saudara, yang menjadi perhatian bersama adalah bagaimana warga yang terus ingin melakukan evakuasi secara mandiri. Nah, ini tentunya sangat berbahaya karena memang kalau dilihat dari jalanan yang tertutup air, ini airnya berwarna pekat coklat, tidak dapat terlihat jalanan lagi, dan bahkan dari tempat saya berdiri sekarang, tempat saudara bisa menyaksikan visual yang ditunjukkan oleh juru kamera kami, itu memperlihatkan bahwa kurang lebih sekitar 1 kilometer dari tempat saya berdiri sekarang, itu kedalaman airnya sudah berbeda jauh. Jika di depan saya ini hanya kurang lebih mencapai mata kaki atau kurang lebih 20 cm, kita berjalan 500 meter ke depan itu sudah berubah menjadi 80 cm. Berjalan kembali 500 meter sudah menjadi kurang lebih sampai leher, dan bahkan sampai 150 cm. Nah, inilah juga yang menjadi perhatian supaya bantuan dapat dikirimkan segera. Harapannya dari tim gabungan dapat membantu warga yang masih harus dievakuasi. Ihsan. Baik, terima kasih Edwin Zan melaporkan langsung dari kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Kami akan nantikan informasi terkini dari Anda. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan musibah banjir yang melanda Jabodetabek akan dapat Anda saksikan di program kami berikutnya saat lagi. Saya Ihsan Sitorus pamit, terima kasih, sampai jumpa. Tumbuh tinggi optimal. 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru